Inilah bapak pencipta perangko Sir Rowland Hill yang lahir pada tahun 1795 di Inggris. Dalam sejarah pos, awalnya pihak penerima surat yang harus membayar jasa ongkos kirim. Namun pada tahun 1840, Sir Rowland Hill yang saat itu bekerja pada Dinas Perpajakan Inggris membuat perangko sebagai ganti biaya pengiriman. Foto perangko pertama The Penny Black menjadi salah satu koleksi museum perangko yang diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto, istri Presiden Indonesia Soeharto pada tanggal 20 September 1983. Museum Perangko Indonesia adalah gagasan almarhumah Ibu Tien Soeharto pada saat beliau mengunjungi pameran perangko Asia Pasifik, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1981 di Bumi Perkemahan Cibubur. Beliau berpesan supaya generasi muda khususnya bisa melihat koleksi-koleksi ataupun pameran-pameran yang sifatnya tetap. Pada bagian depan terdapat tugu berbentuk bola dunia dengan seekor merpati pos yang menjadi lambang visi dan misi PT Pos Indonesia. Terdapat juga patung Hanoman yang berada di tengah-tengah pendopo. Hanoman dikenal sebagai duta Dharma dalam kisah pewayangan sebagai pembawa berita. Di dalam Museum Perangko menyajikan sejarah pos dunia dan di Indonesia. Raja-raja di Nusantara dulu menggunakan daun lontar untuk menulis surat. Perkembangan pos di tanah air bisa dilihat dari dokumentasi cap pos yang berubah seiring perkembangan zaman. Moda transportasi yang digunakan oleh tukang pos pun bisa dilihat miniaturnya di sini. Sedangkan penampilan tukang pos bisa dilihat dari patung berseragam tukang pos. Sementara kantor pos pertama di Jakarta yang berdiri pada tahun 1746 bisa dilihat dari foto yang tersaji di sini. Diorama pencetakan perangko di Indonesia memberi gambaran proses yang berlangsung. Museum juga menyimpan foto-foto proses pembuatan perangko mulai dari desain hingga selesai. Museum Perangko Indonesia menyimpan koleksi warisan budaya tak benda yang jumlahnya 37.450 keping. Perjalanan sejarah Indonesia bisa diikuti dari koleksi perangko mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Kala itu, anggota kerajaan Belanda menjadi desain perangko dan perangko keluarga kerajaan inilah yang disimpan sebagai koleksi museum perangko. Selain menunjukkan tanda zaman, perkembangan cara mencetak perangko juga menjadi bagian dari koleksi. Usai Belanda, datanglah Jepang. Perangko masa Jepang terlihat berbeda dari periode masa pemerintahan Hindia Belanda. Catatan perjalanan bangsa Indonesia sebelum merdeka pun direkam dalam perangko, termasuk momen perlawanan terhadap Belanda. Perangko proklamator Soekarno dan Hatta menjadi koleksi berharga yang menandai era kemerdekaan Indonesia. Salah satu desain perangko periode tahun 1950 mengambil momen konferensi Asia Afrika. Perangko dengan tema sosial budaya, seperti berbagai topeng khas Indonesia dan pakaian adat Nusantara, tersimpan di Museum Perangko Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur ini. Ada pula tema pariwisata, flora dan fauna, lingkungan hidup dan kemanusiaan yang dapat menjadi sarana edukasi. Perangko pun digunakan untuk karya kreatif seperti gaun pengantin yang menghiaskan perangko-perangko bekas dan perangko yang dilekatkan pada sepeda. Meski banyak perangko yang menarik, koleksi perangko yang paling istimewa di Museum Perangko adalah perangko emas bergambar Ibu Negara Istri Presiden Soeharto, Ibu Tien Soeharto. Museum Perangko menjadi sarana yang baik untuk memperkenalkan perangko yang penuh makna kepada anak-anak agar perangko tak terlupakan. Astias Hanum, Gunnar Immerheiser, Jawa Pos TV.